لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة ويزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وصحبه سادة القادة أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, maaflah lambat. Maaf lambat. Dan dari sekarang insya Allah kitab yang dibaca sama kita kitab namanya Adab Sulukul Murid. Adab Sulukul Murid yang pernah dibawakan sama Habib Zain sebelumnya. Dan ulun tadi minta izin dulu sama beliau. Insya Allah sampai seterusnya sampai hatam selesai. Karena kalau kitab yang sebelumnya Fawaidul Muhtarah itu ulun ambil aja. Jadi untuk hatamnya belum pasti. Kitabnya tebal luar biasa tuh. Dan kalau ini insya Allah hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin. Dalam awal kitabnya di sini disebutkan tentang muqaddimah. Muqaddimahnya yang dibacakan tadi. Muqaddimahnya kalau kita biasanya sering dengar dari Habib Zain. Kalau Habib Zain ceramah, biasanya muqaddimahnya itu. Awal dari ceramahnya seperti itu. Tapi di setiap pengarang kitab, dari awal mereka mengarang kitabnya, mereka pasti memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kenapa memulai dengan Bismillah? Karena segala sesuatu. Kullu amrin dhibalin la yubda'u biha. Bismillah fahuwa aqta. Wa fi riwayat fahuwa ajdar. Wa fi riwayat fahuwa ajdar. Segala sesuatu, segala perkara, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus. Jadi mulai dengan, kalau kita mau kerjakan sesuatu, mulai dengan Bismillah. Mulai dengan Bismillah dulu. Biar apa? Biar ada berkahnya. Karena dikatakan seluruh Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, intinya ada dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah intinya berada di dalam Bismillah. Dalam Bismillah intinya. Dari Bismillah intinya kalau diringkas lagi ada dalam huruf ba. Dan huruf ba-nya kalau diringkas lagi ada di titiknya. Itu kata para ulama. Maka dari itu kita kembali kepada Bismillah. Penting Bismillah. Untuk memulai segala sesuatu penting Bismillah. Dan biasakan juga kalau nulis buku ditulis Bismillah dulu. Jangan cuma nulis nama, tapi tulis Bismillah. Karena segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita tulis, kalau itu kebaikan, sampai kiamat orang baca, kita dapat pahala. Kalau tulisan kita dibaca sama orang, misalnya kita nulis Bismillah, dibaca sama orang Bismillah, dapat pahala kita. Walaupun kita sudah tidak ada. Maka dari itu, berapa banyak pahalanya orang-orang yang dia cuma nulis huruf hijaiyah. Yang biasanya kita taruh di tembok rumah, kita ajarkan ke anak-anak kita huruf hijaiyah. Pahalanya orang yang nulis itu, tidak usah khawatir. Mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Atau kalau kita, masa kecil kita, yang belajar Iqra, dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Iqra 1 sampai Iqra 6. Kalau sekarang, jarang orang yang belajar itu lagi. Apalagi di kota. Di kota, anak kecil tidak mau belajar pakai metode Iqra lagi. Dia metodenya Qur'ani, dan lain sebagainya. Cari cara yang lebih cepat. Kalau nulis, kembali lagi, kalau nulis buku, mulai dari Bismillah. Habis Bismillah apa? Tulis salawat. Tulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tulis salawat. Baru ditulis namanya. Ditulis nama. Salawat jangan dilupakan juga. Pahalanya mengalir terus menerus. Bismillahirrahmanirrahim.
Faqad qala Allah Ta'ala huwa asdaqul qailin. Musannif di sini mengatakan, pengarang kitabnya adalah Imam Al-Haddad. Pengarang kitab ini Imam Al-Haddad. Beliau mengatakan tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Maksud ringkas daripada ayat ini, Allah berfirman, Allah mengatakan, barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan dunia, tergesa-gesa dia mencari dunia saja, tujuan hidupnya hanya untuk mengumpulkan dunia, ajalna lahu, kita akan memberikan kepada dia. Kita bayar kontan di dunia. Dia langsung dibayar sama Allah. Untuk dia dikasihkan. Tapi ketika masih di dunia, mana sya, apa yang kita berikan kepada dia segera, tapi apa yang kita berikan kepada dia adalah apa yang kita inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semuanya diberikan. Dari itu kita paham rezeki orang beda-beda. Ada yang Allah berikan rezekinya luar biasa. Ada yang Allah berikan sedikit. Kadang kerjanya sama, kerjaannya setiap hari sama. Tapi pendapatannya bisa berbeda. Walaupun kerja di tempat yang sama, pendapatannya berbeda. Kalau orang itu dia keimanannya kuat, akhlaknya dijaga, sholatnya dijaga, Allah akan memberikan dia rezeki yang tidak dia duga-duga. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak dia duga. Kalau kita benar mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertawassul kepada guru kita, apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Jadi ada satu orang ikhwan ini luar biasa di situ, Bun. Dia kerjanya apa? Dia kerjanya punya warung soto Madura. Di situ, Bun, ikhwannya punya warung soto Madura. Sampai suatu ketika tokonya dia itu ya seperti itu sudah. Dibilang untung nggak untung, dibilang rugi nggak rugi, kayak gitu saja. Sampai datang satu temannya Ehwan juga. Sama, Ehwan yang punya warung ini didatangin sama temennya yang Ehwan juga, dia bilang, karena lebih tua, temannya lebih tua daripada yang punya warung, dia bilang ke yang punya warung, "Dek, kamu mau nggak ikut emas?" kata dia. "Kamu mau nggak ikut saya? Kita datang ke satu orang yang bisa, ibarat bahasa kasarnya, pesugihan." Ehwan ini, sama-sama Ehwan, pesugihan. Kalau memang mau, ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat. Ya karena orang ini dia sudah merasa gelap, dia sudah nggak ada pandangan lagi, berangkat dia. Lupa kalau dia punya guru. Dia lupa kalau punya guru. Berangkat sampai ke tempat pesugihannya itu. Cara buat dia ngasih pesugihan sama kayak orang ngasih tenaga dalam. Cara dia. Hendak memberi hodam kisahnya. Dari pagi sampai sore di tempat itu, nggak masuk-masuk. Kata yang mau ngasih pesugihannya, "Ikam nih ada yang menjaganya. Kamu ini punya amalan." Kata dia, "Nggak punya amalan apa-apa. Saya nggak punya amalan apa-apa. Saya nggak punya amalan apa-apa." Nggak bisa masuk, tetap punya saya ini nggak bisa masuk ke kamu. Kata yang punya pesugihannya itu. Karena sudah lama, berjam-jam di situ, nggak ada hasilnya juga. Kata yang pesugihannya, "Besoklah datang lagi." Besok datang lagi. Di hari kebesokannya sebelum dia berangkat, dia sudah dipanggil sama Habib Hedra. Dia dipanggil sama Habib Hedra. Dimarahin, dibentak-bentak. Kata Habib Hedra, "Jangan lagi datang ke situ." Padahal Habib Hedra tidak tahu. Habib Hedra tidak tahu. Ini bukan memuji beliau, tapi bagaimana pandangan seorang guru walaupun tidak secara langsung. Perhatian mereka. Kalau kita punya guru, perhatian mereka kepada muridnya lebih daripada orang tua kepada anak. Orang tua firasat sama anaknya kuat, tapi firasat guru lebih kuat lagi kepada murid-muridnya. Itu yang dikatakan kasyaf. Karena guru melihat dengan mata murid, tapi murid tidak bisa melihat menggunakan mata guru.
Dimarahin sama Hedrahnya. Dimarahin sama Hedrahnya. Akhirnya berhenti dia untuk ke pesugihan. Jalan dengan apa adanya. Kayak gitu terus. Kayak gitu terus. Nggak lama, karena dia sudah bosan, akhirnya cari pesugihan lain lagi. Cari pesugihan lagi. Namanya manusia. Nggak bisa kita katakan sama apa. Manusia. Dia terkadang lupa. Ke pesugihan lagi. Nggak berhasil juga. Nggak berhasil. Nggak bisa masuk juga. Karena apa? Karena dia punya guru. Akhirnya dipanggil sama Vedra, dipukul sama Vedra. Dipukul. Pukulan seorang guru. Ingat, kalau guru memukul muridnya, apalagi seorang mursyid, jangan katakan pukulannya ini menyakiti, bukan. Tapi itu nikmat. Karena banyak dari kita muridnya yang tidak bisa merasakan sentuhan langsung. Saya punya guru Habib Ali bin Syekh Abu Bakar. Saya punya guru Habib Ali bin Syekh Abu Bakar. Saya masih sampai sekarang ngarep ditempeleng sama beliau. Saya ngarep apa? Ditempeleng. Kita kebanyakan daripada santrinya melanggar untuk apa? Untuk merasakan bagaimana pukulan guru. Karena kalau mereka para guru yang dipukul bukan orangnya, tapi jinnya. Yang dipukul itu jinnya. Itu kalau guru memang guru yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita dipukul sama guru ujung-ujungnya taubat. Kalau dipukul sama orang ujung-ujungnya ngamuk. Kalau guru yang mukul kita taubat, kita sadar, merasa, setiap ingat kita menangis. Tapi kalau orang lain yang mukul kita, setiap ingat dendam. Setiap ingat dendam. Si Ehwan tadi dipukul sama Vedra. Dia bilang ngasih tahu temennya, yang ngasih tahu orangnya sama tetap, yang ngasih tahu orangnya sama. Dia bilang, Habib kok cuman saya yang dipukul? Kok si Fulan nggak dipukul juga? Kok si Fulan nggak dipukul juga? Kata dia, jangan kau masukkan saudaramu yang lain, jangan. Akhirnya karena orang tadi sudah putus asa, dia datang ke Habib Hedra, Beb, warung saya tutup. Kenapa ditutup? Kata Habib Hedra, modal habis, Beb. Uang sudah habis, saya tidak punya uang lagi buat meneruskan. Untuk membayar sewa saya tidak bisa. Untuk ini segala macam tidak bisa. Kata Habib Hedrahnya, untuk membuka dalam 1 hari perlu modal berapa? 500.000, Beb. Kata Ehwan tadi, 500.000, Beb. Sama Hedrah dikasih uang 500.000. Ini orangnya sendiri cerita sama saya. Dikasih sama Habib Hedrah 500.000. Buka warungnya besok, saya mau datang ke warung. Saya mau datang ke warung. Dia datang ke warung. Habib Hedrahnya besok saya ngelihat dia buka warung, datang ke situ. Habis datang, Habib Hedrah bilang, mana tempat sotonya? Tempat sotonya mana? Sedikit tempat soto baskom besarnya dilihat sama Hedrah, dia ngambil kentongnya. Yang buat sotonya Habib Hedrah ngambil, ketika diambil kata Hedrah, haram. Haram ini, haram. Karena si Ehwan tadi dia sudah buta, dia sudah tidak memandang apa-apa lagi. Dia bilang apa? Kalau memang haram berarti duit Habib haram. Ini Ehwannya ngomong kayak gitu. Kalau memang ini soto saya haram, duit Habib berarti haram. Karena hari ini saya tidak buka apa-apa kecuali dari uang Habib. Kata Habib Hedrahnya, bukan dari situnya maksud saya haram. Tapi di sekitaran sini ada yang haram. Kata Habib Hedrah, coba lihat kilometer air ini. Ketika dilihat kilometer airnya, subhanallah, diakalin sebagaimana kalau airnya keluar deras tapi airnya tertinggal. Kata Habib Hedrah, di sini kata keharamannya. Di sini letak keharamannya, kau perbaiki. Habib, tapi ini bukan punyanya saya, Habib. Ini punyanya yang punya. Bukan itu masalahnya. Yang jadi permasalahan tetap kamu, karena kamu yang pakai airnya. Jadi berhati-hati. Kalau ada yang haram-haram, jangan didekati. Kalau ada uang haram, jangan didekatin. Takut hilang berkahnya. Takut hilang berkahnya. Setelah itu, alhamdulillah, sampai sekarang lancar urusannya. Lancar urusannya. Dan dia bilang, orang tadi, Ehwan tadi yang punya warung soto bilang, Habib, saya setiap kali untung dalam warung ini lebih, Habib. Habib Hedrahnya itu pernah nanya, kamu mau untung warung ini berapa? Keperluan kamu buat anak keluarga kamu berapa? 4 juta, Habib. Kata Habib Hedrah, insya Allah tidak pernah kurang dari 4 juta.
Tidak pernah kurang dari 4 juta. Bahkan lebih. Tapi kata Hafidra, ini akan lebih dari 4 juta, tapi kamu ketika ada keperluan untuk majelis, kamu ngasih. Dia ngasih. Subhanallah. Dan kata beliau apa? Kata yang punya warung apa? Setiap kali Habib Haddad itu terkadang bilang sama saya, Habib, siapkan uang 12 juta. Untuk 3 bulan ke depan, siapkan uang 12 juta. Dia dapat uang 12 juta, subhanallah, keluarganya sakit dan perlu uang 12 juta. Perhatian guru itu luar biasa. Perhatian guru luar biasa. Cuman kurangnya kita sebagai murid ketika masih ada segan untuk mendekati. Ketika guru itu sudah dengan merendah untuk mendekati muridnya, muridnya yang menjauh. Merasa masih kotor. Kalau kita masih kotor, tidak mau bertaubat, sampai kapan kita mau bersihkan diri? Jelas kalau kotor, itu dicuci. Jelas kalau kotor dicuci. Kalau dibiarkan kayak gitu, dia tidak bisa bersih dengan sendirinya. Kalau kita ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, kita mendekati orang-orang baik. Orang-orang baik kita dekati. Majelis ilmu kita masuk. Tidak usah dipilih gurunya, siapapun yang ngajar kita masuk. Selama ajarannya masih bagus. Kalau di Banjar, di sini, apalagi daerah perkampungan sini, untuk Wahabi kayaknya tidak masuk. Jadi siapapun gurunya diterima. Ajarannya, kalau memang tidak suka sama orangnya, jangan sampai membenci orangnya. Membenci sifatnya tidak apa-apa. Kalau membenci orang hati-hati, karena semuanya makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membenci orangnya, kita membenci makhluknya Allah sama kita membenci penciptanya. Kalau memang tidak suka sama satu orang, tapi orang itu alim, dia ngajar, kita cari ilmunya, kita ambil ilmunya. Karena orang Arab mengatakan, undur maqala wa tandur man qala. Undur maqala, lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau kita sering melihat siapa yang ngomong, yang ngomong Habib, yang ngomong Ustadz ini, kita dengarkan. Tapi kalau yang ngomong keluarga kita sendiri, tapi bagus nggak didengarkan gitu. Terlambatnya kita mendapatkan yang namanya hidayah terkadang ketika kita mendengar nasihat dari keluarga tidak masuk. Biasanya seorang suami tidak mendengar omongan istrinya karena dia merasa lebih tinggi derajatnya. Terkadang seorang istri tidak mendengar nasihat suaminya karena memang setiap hari kumpul sudah. Dia merasa apa? Allah pian nih, pandir kayak itu, gawian kada sama. Jangan diomongin itunya. Tapi ketika seseorang memberikan nasihatnya, dengarkan. Karena di saat seseorang memberikan nasihat, dia tidak bermaksiat. Kata Habib Haddad, kalau ada preman sekalipun, dia berceramah, dengarkan ceramahnya. Karena di saat itu dia tidak bisa bermaksiat. Didengarkan. Didengarkan, tapi jangan cuma didengarkan, tidak diamalkan. Amalkan kalau bisa. Kalau nasihat itu pedas, sakit kita nerima nasihat, berarti itu ada pada diri kita. Kalau kita dikasih hadiah bahagia, seharusnya dikasih nasihat lebih bahagia lagi. Karena nasihat membuat pribadi kita menjadi lebih baik. Tidak ada ceritanya orang dapat nasihat, orang memberikan nasihat itu buat menjelek-jelekkan kita, nah. Buat kita mengintrospeksi diri, berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Kembali dalam pembahasan, di sini Allah katakan ketika seseorang mengharapkan dunia, kami berikan kepada orang itu dunia, dikasih, tapi sekehendak kami. Dikasih banyak ya banyak, dikasih sedikit ya sedikit. Kapan orang itu diberikan dunia banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tidak beriman? Orang kalau tidak beriman, makanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau kanat ad-dunya tusawi 'inda Allah janah ba'udatin ma kana kafiran minha syarbat ma." Kalau atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya dunia ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sama ukurannya dengan sayap lalat, janah ba'udah, sayap lalat, maka orang-orang kafir tidak akan Allah berikan. Walaupun cuma seteguk air, tidak akan Allah berikan. Tapi karena memang dunia tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang kafir itu paling kaya daripada orang muslim. Karena dunia, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Surga bagi orang-orang kafir. Allah berikan sama dia kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tidak memiliki iman. Allah kasih dunia. Allah lancarkan urusan dunia. Allah lancarkan. Itu bukan sebuah kebanggaan, itu adalah istidraj. Istidraj lawan daripada karomah. Kalau karomah adalah sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya yang mukmin. Karomah. Atau kepada para wali. Kita semua tahu karomah. Kalau istidraj lawannya. Allah berikan
sebuah kelebihan, sebuah keutamaan, tapi kepada hambanya yang tidak beriman kepadanya. Contoh istidraj Fir'aun. Fir'aun selama hidupnya kada pernah garing. Fir'aun. Jadi kalau kita ada tetangga yang kada suah garing, insya Allah masih cucu bang. Masih ada darah-darah lah sedikit. Fir'aun itu sepanjang hidup tidak pernah sakit. Fir'aun masuk WC 40 hari sekali. Fir'aun masuk WC 40 hari sekali. Kita bisa sehari 4 kali. Fir'aun. Dan Fir'aun tidak pernah dihinggapi lalat wajahnya. Fir'aun. Lalat tidak pernah berani untuk menyentuh wajahnya. Itu bukan karomah, itu bukan mukjizat. Itu istidraj namanya. Di dunia Allah kasih semuanya, tapi di akhirat, totalan kita. Dihitung semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di zaman Rasulullah namanya Musailamatul Kadzdzab. Musailamah. Dia yang mengaku nabi. Dia yang mengaku nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah ini kedatangan orang katarak. Ada orang katarak mendatangi Musailamah. Kata orang katarak tadi, wahai Musailamah, ludahilah mataku. Karena aku mendengar Muhammad ketika meludahi sahabatnya yang buta, dia bisa melihat. Rasulullah kalau meludahi orang buta bisa melihat. Orang yang katarak tadi mendatangi Musailamah, minta diludahin. Biar apa? Biar sembuh. Diludahin sama Musailamah, subhanallah buta. Langsung buta. Itu istidraj. Karena kalau kita meludah ke mata orang, tidak buta. Kecuali lawan dahak-dahak, lawan gigi-giginya. Hanya. Lalu sumur kering. Sumur, bukan kering. Sumur ini banyunya sedikit. Airnya sedikit. Sumur yang airnya sedikit. Oleh Rasulullah SAW diludahi sampai tumpah-tumpah. Sumur, tumpah-tumpah. Musailamah meludahi, surut langsung. Langsung kering. Ini istidraj, kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, tapi dia tidak beriman. Nanti di hari kiamat akan Allah tagih semua. Dan berhati-hati ketika seseorang memiliki yang namanya istidraj. Ini waliyadzubillah. Biasanya ada yang punya kayak gini biasanya kalau di zaman sekarang mereka yang tidak sholat. Orang yang sudah kada sembahyang biasanya mengaku kau apa-apa macam-macam. Yang dilihat macam-macam. Melihat inilah, melihat itulah, kau berjalan di atas banyu lah, terbanglah. Aku sudah sembahyang, kau terbang. Coba buktikan. Mereka orang-orang yang seperti ini itu istidraj namanya. Yang tidak sembahyang. Kalau disuruh sembahyang, aku ini sudah sampai, kamu masih belum sampai. Subhanallah. Rasulullah yang paling sempurnanya manusia masih sholat. Kita tidak mau sholat, subhanallah. Alasan apa lagi yang dipakai? Manusia-manusia yang sempurna masih melakukan kewajiban yang Allah berikan. Kalau sudah sholat ditinggalkan, apa lagi? Jadi jangan tertipu dengan mereka yang dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan keutamaan-keutamaan. Jangan tertipu sama mereka. Di sini Allah mengatakan, ketika seseorang yang diharapkan selama hidupnya hanyalah dunia dan dunia, tidak memikirkan akhiratnya, kemudian di hari nanti akan Allah letakkan dia jahannam. Summa ja'alna lahu jahannam. Kemudian akan kami siapkan untuknya neraka jahannam. Ya salamatun manhu. Dia akan dilemparkan ke dalam situ. Kalau orang dikasih pilihan mau sakit di awal atau sakit di akhir, kebanyakan pasti bilang sakit di akhir. Kebanyakan sakit di akhir. Kalau orang dikasih pilihan mau rumah dari kayu atau rumah dari emas, bilangnya ya rumah dari emas. Perumpamaannya seperti itu juga. Akhirat adalah perumpamaannya bagaikan rumah dari emas. Tapi kita melihatnya tidak ada apa-apanya. Lalu sambungan ayatnya, dan barang siapa yang mengharapkan akhirat, dan dia terus saja berjalan mendekatinya, wa hum mu'minun, dan mereka adalah orang yang mukmin, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka di akhir hayatnya akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, dan di akhir kehidupannya akan mensyukuri apa yang telah ia jalani.
Kalau orang harapannya akhirat, kata Imam Ali karamallahu wajhah, kata Imam Ali karamallahu wajhah, dunia dunia mukbilah wa huwa mudbirah, wal akhirah mudbirah wa huwa mukbilah wa huwa mukbilah wa hiya mukbilah. Dunia ada di depan mata kita. Dunia itu sebenarnya akan kita tinggalkan, tapi seakan-akan dunia itu yang akan datang. Maksudnya apa? Dunia itu sebenarnya akan kita tinggalkan, tapi karena kita tinggal di dunia, kita merasa dunia itu selalu, selamanya. Dan akhirat, karena kita tidak pernah sampai ke dalam akhirat, kita merasa akhirat itu tidak ada sudah. Walikulli wahidin minhuma banun. Fakun min abna'il akhirah la min abna'id dunya. Dan di antara keduanya, kita akan menjadi anaknya. Maksudnya kita mendapatkan pilihan, kita ingin menjadi anak dunia atau kita menjadi anak akhirat. Kita ingin mengejar akhirat atau kita mengejar dunia. Pilihannya ada sama kita. Fa innal yawm amal la hisab wa ghadan hisab la amal. Karena pada hari ini, kata Imam Ali karena Allah wajah, adalah pekerjaan. Kita bisa mencari amal di hari ini. Sekarang kita bisa mencari amal, tapi tidak ada hisabnya. Kalau masih di dunia, amal kita cari, tapi tidak ada hisabnya. Tapi nanti di akhirat ada hisab, tidak bisa lagi mencari amal kebaikan. Kalau sudah di akhirat, kita tidak bisa cari amal kebaikan. Mau cari di mana lagi? Mencari di mana lagi? Wal ajilatu hiya dunya. Yang dikatakan ajilah di sini adalah dunia. Fa idza kana al murid laha fadlan ala sa'i li talabiha masirun ila an-nar wa ma'allum as-saghar. Yang dimaksud oleh dunia di sini, yang dimaksud ajilah di sini adalah dunia. Dan barang siapa yang menginginkan dunia, berjalan mencari dunia, bukan mencari dunia untuk menafkahi keluarga, beda. Maksudnya berjalan mencari dunia adalah segala sesuatu urusannya dunia sampai melalaikan dia kepada akhirat. Kalau kita mencari dunia untuk mendekatkan kita kepada akhirat, tidak apa-apa. Bekerja mencari dunia untuk menafkahi anak istri, ini akhirat. Urusan akhirat. Menafkahi karena wajib. Seorang suami wajib menafkahi istri. Wajib. Sebisanya. Berjalan. Orang yang mencari dunia saja kehidupannya, dunia yang menjadi tujuan hidupnya, tidak ada akhiratnya sama sekali, maka dia sama seperti berjalan kepada api neraka. Lambat aja, cuma hitungannya dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, neraka sudah yang dia tuju. Kalau dia tampakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah tampakkan kepada dia sebenarnya berjalan ke dalam api neraka. Fama ajdarul aqil bi'aradi anha wal ihtiras minha wal akhirah hiyal jannah. Maka kalau memang kita orang yang berakal, kita tidak akan ke situ. Kita akan menjauhinya. Kita akan menjaga diri daripada neraka. Cuman, yang menjadi dunia adalah pilihan utama kebanyakan manusia. Kita merasa, kalau kita tidak ada dunia, kita tidak hidup. Ketika seseorang sudah merasa ada dunia, kalau tidak ada dunia, tidak hidup, dia kekurangan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah kurang keyakinannya kepada Allah. Kalau orang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mikirkan dunia lagi. Mau dikasih makan sama Allah, tidak perlu. Dilihat bagaimana hidup para ulama terdahulu. Dilihat bagaimana hidupnya. Mereka para ulama-ulama yang terdahulu, hidupnya yang dicari cuma Allah aja. Karena man wajadallah fama faqad wa man faqadallah fama wajad. Barang siapa yang dia sudah memiliki Allah, maka tidak akan ada yang hilang daripada dirinya. Orang kalau sudah punya Allah, tidak ada yang hilang. Tidak ada apa-apa lagi. Alhamdulillah, didikan dari kecil. Bukan dari abah ini, dari ibu. Dari seorang ibu, karena ibu yang terutama. Ibu, dari kecil, ibu ulun mendidik anak-anaknya untuk takut kepada Allah. Setiap ulun garing, kada dibawa ke rumah sakit. Apa ujar mama ulun? Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Gitu. Mau kita sakit, mau muntah-muntah, ya Allah sembuhkan ya Allah. Minta sama Allah, nak. Gitu.
Dari kecil. Dari kecil. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Didikan seperti itu yang membuat kita ketika ada apa-apa kembalinya sama Allah. Kembalinya sama Allah. Kembalinya sama Allah. Tapi kalau memang dari awal didikan orang tua, pengaruh kepada anaknya bagaimana masa depan. Bagaimana masa depan? Kalau memang anak sudah diajarkan dari awal dia untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang diharapkan sama orang. Dan kalau memang dari awal dia kehidupannya Allah, Allah, Allah aja, tenang hidupnya. Mau dia kerja apa aja dia terima. Mau kerja apa aja dia terima. Ketika seseorang sudah memiliki Allah, maka tidak ada yang hilang pada dirinya. Tapi ketika seseorang tidak memiliki Allah, maka tidak ada yang ia dapatkan. Dia mau punya dunia, tapi kalau dia tidak punya Allah apa? Allah yang nomor satu. Allah nomor satu kan dulu. Allah nomor satu. Rasulullah setelahnya. Lalu para wali-walinya. Kalau kita yang di nomor satukan dunia di nomor satukan, dari awal sudah salah. Dari awal sudah salah. Ingat, yang namanya dunia bukan cuma berupa harta. Yang namanya dunia, anak, dunia. Istri, dunia. Begitu pula, seorang istri menganggap suami adalah dunia. Kenapa disebut dunia? Kalau sudah membuat lalai kepada Allah, dunia namanya. Kullu ma siwallah, segala sesuatu yang bukan Allah adalah dunia. Kullu ma siwallah, dunia. Segala sesuatu selain Allah, dunia. Ketika istri membuat kita lupa kepada Allah, membuat kita jauh kepada Allah, dunia. Ketika seorang suami membuat kita jauh kepada Allah, itu dunia. Anak sama juga. Anak ketika membuat kita lalai kepada Allah, itu dunia. Anak. Jadi jangan beranggapan dunia hanyalah uang, bukan. Dunia itu banyak. Dunia itu banyak. Dan akhirat, segala sesuatu bisa menjadi akhirat juga. Istri bisa menjadi akhirat bagi suaminya. Suami bisa menjadi akhirat untuk istrinya. Anak bisa menjadi akhirat untuk orang tuanya. Orang tua bisa menjadi akhirat untuk anaknya. Ketika mengajarkan yang baik-baik. Kelebihan seorang wanita, dia kalau mencari surga gampang. Perempuan mau cari surga lebih gampang dari laki-laki. Laki-laki mau masuk surga paling susah. Laki-laki mau masuk surga paling susah. Karena apa? Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu daripada api neraka. Ini tugasnya laki-laki, kepala keluarga. Bagaimana dia menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari api neraka. Satu dari mereka masuk ke dalam neraka, ditarik juga. Jangan khawatir. Anak kita masuk ke neraka, tidak akan sendiri. Sama kitanya juga. Istri masuk neraka, kita ditarik juga. Tapi untuk seorang wanita, mencari masuk surga gampang. Tugasnya taat kepada suami, selesai. Dan itu pula yang membuat wanita banyak masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, banyak penghuni neraka adalah wanita. Banyak penghuni neraka adalah wanita. Karena apa? Banyak dari mereka yang mengumbar auratnya, pertama. Kedua, banyak dari mereka yang berani meninggikan suaranya daripada suami. Ini yang susah. Susah untuk dibanding-bandingkan, susah. Jangan dibanding-bandingkan. Surganya laki-laki sama istrinya. Bagaimana dia menjaga keluarganya. Surganya seorang wanita sama suaminya. Jadi sama, sebanding. Sama sebanding. Biar harmonis, sama-sama mencari surga bareng. Kalau memang dua-duanya sama-sama mencari nafkah bareng. Cari nafkah bareng. Tujuannya, kalau memang tujuannya dalam berumah tangga adalah surga dan ridhonya Allah, tidak ada masalah dalam rumah tangga. Tapi kalau memang dalam tujuan rumah tangganya adalah dunia, untuk menjadi pribadi yang lebih kaya, banyak masalahnya. Sudah kaya bisa, biasa. Tapi kalau memang dari awal tujuannya untuk mencari surga, ada masalah, selesai. Biar ada masalah, sama-sama minta maaf. Tidak ada masalah sama sekali. Kalau memang yang diharap surga. Sabar. Ketika masih berada di dunia, sabar. Semua orang pernah ada musibahnya masing-masing. Ada musibahnya masing-masing semua orang. Cuman berbeda tingkatannya. Dan berbeda bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau orang dekat kepada Allah, cara penyelesaiannya di sepertiga malam, dia berdoa. Kalau orang jauh daripada Allah, cara penyelesaiannya bisa menjadi kepada yang haram dan haram. Kalau orang jauh daripada Allah, menyelesaikan masalah haram. Dia minum minuman keras. Dia melakukan segala sesuatu yang bisa membuat dia lupa kepada permasalahannya.
Tidak sadar kalau dia misalnya mabuk-mabukan, setelah mabuk dia pasti ingat lagi, tambah masalah lagi. Akhirnya apa? Tujuannya memang sama Allah sudah. Sama Allah. Tujuan kita hidup ini untuk mati. Tidak ada ceritanya orang hidup selamanya, tidak ada. Tujuan orang hidup itu untuk mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ilaihi turja'un. Segala sesuatu, segala yang bernafas akan mati dan kepada Allah lah kita akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhirah hiyal jannah. Dan yang dimaksud dalam akhirat sini, ketika seseorang dia berjalan menuju akhirat, yang dijalaninya, yang ditekuninya adalah surga. Semakin kita mencari akhirat, semakin kita memperbanyak amal ibadah, amal kebaikan, semakin mendekat kita kepada akhirat. Akhirat yang kita cari, akhirat yang kita dapatkan. Akhirat. Jadikan akhirat dalam rumah tangga itu sunnah makan sepiring berdua. Sunnah makan sepiring berdua. Sunnah minum bekas istri. Jangan jijik sama bekas istri. Bini minum banyu sebelum kita langsung basuh ding, ambil gas lain. Jangan jahat, jangan jahat. Ini sunnah, ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah kalau disiapkan air pasti menyuruh istrinya yang minum dulu. Istrinya yang minum dulu. Tidak apa-apa. Kalau memang ada racunnya, bini meninggal dulu. Banyak hikmahnya. Kalau memang ada apa-apa, istri merasakan terlebih dahulu. Kalau memang bagus, ya sudah dia terlebih dahulu. Dan Rasulullah kalau memang istrinya minum, misalnya dari bagian sininya, minum dari situ juga. Bukan cuma gelasnya sama. Kalau kita, dari mana kan? Sini, langsung. Lipstiknya, kandalnya. Sunnah minum bekas bibir. Mau lebih sunnah lagi, sebibir. Mencium istri itu pahala. Mencium istri pahala. Jadi jangan jijik. Minum. Bekas. Maksudnya bekas, bukan bekas cuci tangan. Bekas istri. Minum. Tidak apa-apa. Makan sepiring itu sunnah. Tidur di pangkuan istri itu sunnah. Tidur di pangkuan istri itu sunnah. Ajaran-ajaran sunnah seperti ini kalau diamalkan harmonis rumah tangga. Harmonis. Jangan katakan, Beb sudah tua, Beb sudah tua. Rasulullah di usia 63 tahun masih melakukan hal seperti itu. Bahkan di akhir hayatnya. Meninggal di pangkuan siapa? Meninggal di pangkuan Siti Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya meninggal di pangkuan istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah. Pangku. Akhirat ini yang dicari sama-sama. Salat berjamaah sama istri. Salat berjamaah pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Orang yang sudah menikah pahalanya jauh lebih tinggi. Jauh lebih banyak daripada orang yang masih bujang. Pahala ibadahnya. Sudah menikah, punya istri. Menikah sama, salat sama keluarganya. Luar biasa. Pahalanya luar biasa. Dan kalau kita misalnya dalam bekerja, para suami, kalau memang dia kebanyak kerjanya, tapi rezekinya kayak gitu aja, minta doa sama istri. Mungkin ada doa istri ini yang buat kita rezekinya seret. Hati-hati. Kalau istri tidak ridho sama suami, hati-hati. Berkahnya susah. Yang sakit kan, kalau ketika istri tidak ridho kepada suami, sakit. Keluarga itu sakit dia. Ekonominya sakit. Makanya, kalau mau keluar, doakan. Doakan. Jangan menganggap remeh seorang istri. Ketika kita melakukan kesalahan kepada wanita, sekecil apapun, yang namanya orang terdolimi, orang kalau sudah terdolimi, orang terdolimi ini, doa apa-apa pasti terkabul. Doa mazlum mustajab. Doa orang yang terdolimi mustajab. Walaupun bukan orang muslim. Apalagi orang muslim. Kalau seorang istri merasa terdolimi, dia mendoakan yang buruk-buruk sama kita, ya sudah. Mau gimana lagi? Minta kayak gitu. Dan istri jaga doanya. Doakan yang bagus semuanya. Doakan yang bagus.
Jadi saling bahu-membahu. Yang istri mendoakan yang bagus dengan suaminya, suami berusaha sebaik mungkin. Insya Allah diubah kondisi ekonominya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma mendoakan anak, orang tua jangan cuma mendoakan anak, mendoakan sebagai suami mendoakan istrinya, sebagai istri mendoakan suaminya. Sebagai suami sering-sering ridho sama istri. Kalau suami ridho dengan istrinya, maka Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan. Ridho seorang suami bagi istri melebihi ridho daripada orang tua. Ridho orang suami kepada istrinya melebihi ridho istri kepada orang tua. Jadi kita lebih banyak ridho. Kalau seorang suami ridho kepada istrinya, Allah ridho juga sama dia. Sering-sering ridho. Sering-sering. Apalagi kalau dalam rumah tangga, setiap hari istri yang bagus itu istri minta sama suaminya. Bang, minta ridho, minta halal. Itu. Minta ridho, minta halal. Jangan tunggu lebaran. Jangan tunggu lebaran. Setiap hari tidak ada salahnya. Minta ridho, minta halal. Kalimat yang singkat kayak gini. Kalimat yang simple. Singkat aja kalimat. Tapi kalau memang sudah dikasih ini, abang ridho, abang halal. Allah baik. Allah yang menilai perkataan ini. Allah. Pahala itu tidak kelihatan. Sama kayak dosa. Pahala tidak kelihatan. Dosa tidak kelihatan juga. Kalau memang dosa, Allah perumpamakan bisul misalnya. Seawakan kita ini bisul berkata sudah. Tapi tidak ada. Kalau memang Allah perumpamakan pahala sebagai cahaya, kita ini belang. Kira orang panau. Kadang berpahala, kadang berat, segala macam. Tidak jelas. Makanya tidak terlihat. Nanti di hari kiamat baru kita tahu. Subhanallah. Subhanallah. Jangan menjadi pribadi yang di hari kiamat nanti menjadi pribadi yang menyesal. Karena banyak tertinggal. Pahala-pahala yang kita lihat itu ringan. Kita lihat itu tidak ada harganya. Jangan pernah mengecilkan segala sesuatu, baik itu pahala atau maksiat. Jangan pernah mengecilkan. Maksiat yang paling besar adalah ketika seorang hamba merasa maksiat itu kecil. Kalau dia merasa, alah maksiat ini kecil. Dia tidak sadar kalau yang dia maksiatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati. Ketika segala sesuatu telah disadarkan kepada Allah, maka tidak ada yang kecil. Karena Allah adalah Maha Besar. Allah Maha Besar. Sekecil apapun maksiat ketika disandarkan kepada Allah itu besar. Besar. Sama contohnya mendekati perumpamaannya. Contohnya kalau misalnya ada presiden ke sini, kita panggil Jokowi misalnya, langsung namanya. Sopan? Enggak sopan. Begitu pula kemaksiatan sekecil apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sandarkan kepada Allah tidak ada yang namanya kecil. Besar semuanya. Dan begitu pula kebaikan. Kebaikan sekecil apapun, kalau kita sadar Allah pemberi, dermawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika memberi tidak ngitung-ngitung. Allah kalau sudah ngasih tidak ngitung-ngitung. Bukan manusia. Allah kalau diminta suka, kalau manusia diminta ngamuk. Diminta sekali, iya, masih senyum. 2 kali, iya, cuman tidak ada senyumnya lagi. 3 kali, balik. Kalau manusia diminta terus, disumpek dia, marah dia. Tapi kalau Allah semakin diminta semakin suka, semakin sayang kepada hamba. Banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta itu jangan tanggung-tanggung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlub firdausil a'la." Kalau minta sama Allah itu minta surga yang paling tinggi. Minta surga yang paling tinggi. Ingat, surga yang paling tinggi, bukan tempat yang paling tinggi. Amun minta tempat yang paling tinggi, takutnya kita di atap. Amun di atap surga kadang masuk berarti kepanasan. Minta surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi. Jangan cuma minta buat diri sendiri, minta juga buat keluarga. Di surga sendiri, karena keluarga. Bosan ya, Pak. Bosan. Minta juga di surga berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenikmatan surga ialah bersama Rasulullah. Kata Habib Ali dalam maulidnya, "Masyaqani fi jannatin min wasfiha illa liqawni hibbi fiha khayyama." Aku tidak rindu kepada surga karena keindahannya, akan tetapi aku rindu kepada surga karena kekasihku berada di dalamnya. Habib Ali, pengarang Maulid Al-Habsyi. Beliau rindu kepada surga karena itu. Dan mereka para sahabat mengatakan apa? Kalau seandainya Rasulullah masuk neraka, maka kami berharap masuk ke neraka. Itu para sahabat mengatakan seperti itu. Yang diharapkan adalah perkumpulan bersama Rasulullah SAW. Minta, kalau memang tidak mau minta surga, minta, ya Allah kumpulkan aku sama Rasulullah. Kalau sudah kumpul sama Rasulullah, tidak usah khawatir, kita pasti di tempat yang paling indah.
tempat yang paling nyaman. Minta yang banyak sama Allah, jangan khawatir. Kalau minta sama manusia, sedikit-sedikit. Tapi kalau minta sama Allah yang banyak sekali, jangan tanggung-tanggung. Minta sama Allah. Kapanpun minta sama Allah, jangan khawatir. Minta banyak-banyak. Kalau sudah punya anak, minta sama Allah biar anaknya dijadikan soleh dan solehah. Agar apa? Agar kalau kita sudah meninggal, kita masih didoakan. Kita masih didoakan. Minta yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Minta untuk ke depan. Urusan dunia minta juga sama Allah. Minta juga sama Allah. Allah ngasih. Allah yang punya dunia. Allah yang punya dunia. Allah yang punya segalanya. Kita minta sama yang punya. Kita minta, jangan minta sama wakilnya. Manusia ini cuma wakilnya. Kalau minta sama wakil sedikit dapatnya. Tapi kalau minta sama yang punya banyak dapatnya. Tetangga punya pohon, minta sama anaknya, paling anaknya bilang ambil ya syuting. Tapi kalau minta sama yang punya, ambil aja, nggak usah wadahi, nggak ada apa-apa. Sama yang punya langsung, nggak usah khawatir. Minta sama yang punya, segala sesuatu serahkan kepada sama yang punya. Ada masalah, serahkan sama Allah. Tapi kalau masalahnya sama manusia, jangan cuma serahkan sama Allah. Kalau masalah, terutama hutang piutang, dulu sudah minta BP lawan Allah, tapi kan kita bayar masih, ya kerja juga, cari duitnya. Allah mempermudah, bukan berarti memberikan segala. Kalau semuanya Allah berikan secara kun fayakun, bisa Allah berikan kun fayakun, bisa memang. Tapi tidak semuanya. Allah itu berikan kepada mereka memang yang jalan keluarnya seperti itu. Ada orang yang jalan keluarnya Allah permudah, ada orang yang jalan keluarnya Allah persulit. Ada. Bukan berarti yang Allah persulit itu Allah benci, bukan. Bisa saja orang yang memiliki masalah dan jalan keluar dari masalahnya Allah persulit adalah hamba yang paling ia cinta. Rasulullah mengatakan apa? Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, maka Allah akan menguji dia. Cobaan dari Allah. Cobaan bisa menjadi nikmat kalau memang kita sadar itu cobaan dari Allah. Kalau memang cinta kita sama Allah ini sudah luar biasa. Cobaan seperti apapun, ujian kayak apapun, pasti kita terima. Sama kayak kalau kita cinta sudah sama satu orang, hendak ditempelin kah, ditinjak, kenapa? Kalau sudah cinta, mau diapakan? Kalau sudah cinta dia sadar yang memberi adalah orang yang dia sayang. Dan orang kalau sudah cinta, pemberian sedikit pun ia syukuri. Kalau kita sudah cinta sama Allah Subhanahu wa taala, mau dikasih apapun, sekecil apapun kita bersyukur. Kita merasakan itu hal yang sungguh luar biasa. Contohnya, Habib Umar datang ke sini, beri siwak sampai mati kita simpan. Tisu ya, kita simpan sampai mati. Karena apa? Karena pemberian dari orang yang kita cintai. Begitu pula dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita dapatkan hari ini harusnya kita syukur. Karena kurang bersyukur tidak ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kita bersyukur akan Allah tambah, akan aku tambah kata Allah. Bersyukur untuk menambah rezeki. Bersyukur. Kurang bersyukur banyak mencaci. Banyak mintanya sama Allah. Ya Allah kenapa kayak ini? Ya Allah kenapa? Jangan banyak-banyak tanya kenapa. Jangan tanya bagaimana. Law walim wa kaifa da'huma wa gauludil hamak. Law walim wa kaifa gauludil hamak ya'tari 'ala Allah alladhi khalaq. Law seandainya, perkataan seandainya. Law walima dan kenapa? Wa kaifa dan bagaimana? Kalau kita sering ngomong seandainya. Walim law wa kaifa dan bagaimana? Gimana mun kayak ini? Wa kaifa dan law walima dan kenapa? Kenapa kayak ini? Kenapa? Menanyakan sebabnya. Law seandainya. Walima dan kenapa? Wa kaifa dan bagaimana? Gauludil hamak kata Imam Haddad adalah perkataan orang bodoh. Ya'tarib 'ala Allah alladhi khalaq. Dia menentang dengan ketentuan Allah yang telah menciptakan dia. Kalau dia ngomong ya Allah seandainya kayak ini, seandainya, berarti kita tidak terima dengan apa yang telah Allah tentukan. Kalau seandainya film, berarti kita komen sama sutradaranya. Kenapa filmnya kayak ini? Kenapa ada kayak ini? Ini Allah yang mengatur kita. Kita terima aja. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, ya Bani Adam,
Idza lam tarda 'anil qada'i wa lam tasbir 'anil bala'i fakhrij min tahti samai wa tad'u min siwai. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau tidak ridha dengan ketentuan dan tidak sabar atas cobaanku, maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selain aku. Keluar dari bumi kemana kita? Ke planet-planet. Ujar siapa ada planet? Orang yang ke bulan, iya juga kah ke bulan? Masih belum dipastikan. Sampai sekarang mereka belum yakin kalau mereka sampai ke bulan. Sampai sekarang mereka belum yakin kalau mereka bisa lembus dari bumi. Masih belum yakin. Mau kemana? Kita mau kemana? Kalau memang ada yang namanya planet-planet, hendak keluar kemana? Keluar dari bumi kita karena kau berhinap sudah. Menapas pakai apa? Mau bawa plastik sini, bawa oksigen seplastik, setabung. Tidak ada juga. Mau lari kemana lagi kita? Sudah ketentuannya sabar, syukur dan ridho. Tapi ingat, jangan minta sama Allah untuk dijadikan hamba yang sabar. Hati-hati. Jangan minta sama Allah, ya Allah jadikan ulun hamba yang sabar. Jangan. Hati-hati. Kalau kita minta sabar sama Allah, seakan-akan kita minta apa? Ya Allah uji ulun sampai ulun sabar. Jangan minta sabar. Kalau pindah kita diuji kada tahan. Jangan minta sabar. Minta sama Allah, ya Allah jadikan ulun hambamu yang ridho. Yang ridho. Karena orang ridho ini mau dikasih cobaan, dia sabar, mau dikasih rezeki, dia bersyukur. Orang yang ridho. Dia selalu menerima apa yang telah Allah berikan kepada dia. Baik dan buruknya Allah terima. Jadi minta sama Allah, ya Allah jadikan ulun ini hamba yang selalu ridho. Selalu ridho atas ketentuanmu. Selalu bersyukur atas ketentuanmu. Jangan minta sabar, hati-hati minta sabar. Kalau kita minta sabar, banyak dapat cobaan, ya wajar. Pengen jadi orang sabar. Dan sabar tidak ada batasnya. Jangan bilang sabar ulun ada batasnya, hati-hati kamu lah diganggu lawan orang. Sabar ada batasnya. Tidak ada ceritanya sabar ada batasnya. Tidak ada. Kalau memang sabar ada batasnya, ketika Rasulullah sholat dilempar kotoran, Rasulullah marah. Tidak ada. Bukan seperti itu. Sabar dan tidak ada batasnya. Kalau masih ada batasnya, masih belum sabar. Masih belum sabar. Ada yang bilang sabar itu ada batasnya. Kata siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yahya. Nabi Yahya. Ketika kabur dari kejaran orang kafir, masuk ke dalam pohon. Allah bukakan kepada dia pohon. Dia sembunyi dalam pohon. Tapi ketika masuk dalam pohon, ditarik gamisnya, jubahnya ditarik lawan iblis. Ditarik. Jadi di luar pohon itu kainnya melambai-lambai. Kainnya di luar pohon masih ada. Kata iblis, dia berubah menjadi manusia, dikatakan kepada yang ngejar, Yahya ada di dalam pohon. Karena melihat ada gamisnya, ada kainnya, dibelah dari atas pohon. Sampai ke bawah. Ketika menyentuh gergaji ke atas kepala Nabi Yahya, teriak Nabi Yahya. Baru keluar suara A. Baru hendak kuciak. Jibril datang dan mengatakan, wahai Yahya, salam dari Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau teruskan teriakanmu, maka pangkat nabimu akan Allah cabut. Nabi Yahya. Ini gergaji di kepala, Pak. Ketika mendengar seperti itu, apa kata Nabi? Dia diam sampai dia terbelah menjadi dua. Sampai belah jadi dua. Jadi sabar, tidak ada batasnya. Cobaan yang luar biasa, gergaji di kepala. Sampai badan jadi dua, tidak ada teriak apa-apa lagi. Yang penting tidak teriak. Itu luar biasa cobaannya. Kalau dibanding sama kita, nah, ini fisik luar biasa ini. Cobaan fisik di gergaji, jangankan gergaji. Jangan gergaji, berjalan gitu terkeleset gini sakit dah. Gergaji lagi nanti kepala. Mungkin cukup sampai di sini saja pengenalan kitabnya Adab Sulukul Murid, tentang adab seorang murid. Adab seorang murid, karena kita semua ini adalah murid. Maksudnya murid adalah mereka yang belajar, mereka yang memiliki keinginan. Iradah adalah keinginan. Murid adalah orang yang memiliki keinginan. Entah dia keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau menjadi pribadi yang lebih baik. Kita semua adalah murid. Kita semua adalah orang yang memiliki keinginan. Dan semoga dalam kitab ini kita istiqamah sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.